kali ini ya, metode yang pertama ya adalah metode pengaturan fluksi ya. Jadi tetap ya prinsipnya adalah bahwa pada motor itu nanti akan timbul GGL lawan ya yang dinyatakan dengan EB sama dengan ya K aksen dikali N dikalikan dengan fluksi ya. Maka dari sini dapat N adalah ya atau laju putaran adalah EB dibagi dengan K aksen kali fluksi ya. Nah, di mana ya si EB-nya sendiri adalah tegangan masuk ya dikurangi ya, dikurangi dengan IA ya. Kalau motor DC seri sih ya, IA-nya dikalikan dengan RA plus R seri tentunya ya. Dibagi dengan K aksen kali fluksi. Nah, di sini kita bisa melihat ya dari persamaan ini bahwa antara N dengan fluksi itu hubungannya berbanding terbalik. Sehingga bisa kita simpulkan seandainya fluksinya berkurang, laju putaran bertambah, fluksi bertambah, laju putaran berkurang. Nah, itu prinsip dasar yang akan kita gunakan untuk metode pengaturan flux ini. Nah, untuk metode pengaturan flux ya, teknisnya bisa dengan beberapa cara ya. Yang pertama adalah field diverters ya atau pengalih medan ya. Jadi di sini ada pengalih medan. Jadi maksudnya ya kalau misalnya ini adalah tegangan masuk V ya, tegangan masuk V ya. Nanti akan mengalir arus I ya. Nah, maka I-nya itu ya sebelum masuk menjadi arus jangkar ya yang akan masuk ke bagian jangkar, ini kita bagi dua ya. Nah, kita sebut saja ya ini I seri gitu ya, I seri dan satu lagi I diverter ya. Kita tulis saja I div ya. Nah, nanti ya arus seri ini itu bisa menyebabkan tentu ya karena arus ini mengalir pada belitan medan ya. Nanti akan timbul yang namanya GGM ya. Ini GGM ya. GGM ya yang rumusnya adalah jumlah belitan seri dikali arus seri ya. Nah, GGM ini nantinya akan menghasilkan flux ya. Nah, akan menghasilkan flux. Flux itu definisinya adalah GGM dibagi ya dengan reluktansi ya. GGM dibagi dengan reluktansi. Pada intinya adalah bahwa si fluksi itu sebanding dengan GGM, sebanding dengan hasil kali antara jumlah belitan dengan arus medan. Jadi kalau arus divnya, arus diverternya itu nggak ngaruh ya, hanya memang nilai diverter itu akan mempengaruhi ya seberapa besar arus yang lewat ke diverter dan seberapa besar arus yang lewat ke medan seri ya. Jadi nanti bisa kita atur ya. Jadi kalau misalnya ya kita lihat di sini bahwa I diverter ya, I diverter kali R diverter ya. Nah, itu sama dengan ya I seri dikalikan dengan R seri tentunya ya. I seri kali R seri. Nah, nanti ya akan didapatkan ya yang akan menentukan itu kan N seri I seri ya. Jadi I serinya diambil ya. I seri adalah I diverter kali R diverter dibagi dengan R seri ya. I diverter ya kali R diverter dibagi R seri. Nah, dari sini ya bisa terlihat ya bahwa kalau misalnya R diverternya kecil ya, R diverternya kecil, maka I serinya juga kecil. R diverternya besar, maka I serinya juga besar ya. Jadi nanti disesuaikan kalau ingin I serinya besar berarti R diverternya dibuat besar ya. Nah, itu ya. Nah, arus ya yang mengalir ke belitan seri akan menghasilkan flux magnet ya sebagai flux magnet utama, sedangkan yang melalui diverter ya
Ya karena dia kan bukan flux utama ya, jadi dia tetap fungsinya sebagai resistor ya. Nah, jadi tidak menghasilkan medan magnet ya. Nah, beberapa hal yang harus diketahui terkait diverter ini adalah ya bahwa arus yang mengalir itu bisa diatur ya dengan menentukan si R diverternya kecil ya. Kalau R diverternya kecil maka arus diverter besar, arus medan seri jadi kecil ya dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang kedua ya, kalau tadi field diverter ya, jadi pengalihannya di sisi belitan medan. Kalau yang ini pengalihannya di sisi belitan jangkar ya. Jadi si belitan jangkar atau si jangkar, nah dipasang secara paralel dengan armature diverter ya. Jadi harusnya mengalir ke kalau tadi kan arus yang harusnya mengalir pada belitan medan seri ya. Nah, dialihkan ya ke medan seri sebagian lagi ke diverter. Tapi kalau ini ya untuk armature diverter ini kalau misalnya kita lihat ya si R-nya itu malah dipasang secara paralel ya. Jadi si R-nya ini dipasang secara paralel dengan jangkar ya. Ya tujuannya sih supaya tegangannya sama gitu ya. Nah, hanya nanti ya si arusnya itu harus diatur-atur dengan mengatur nilai eh, armature diverternya tadi ya. Jadi harus disesuaikan. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah tap field control ya. Ini maksudnya nggak pakai R ya. Tap field control field ya. Nah, ini ya jadi bisa di tap ya. Jadi ini bisa dipindah-pindah ya. Jadi si belitan medan yang digunakannya bisa kita atur ya, bisa sedikit atau sebagian, bisa juga total atau keseluruhan. Nah, kemudian ini ada yang paralleling field coils ya. Ya sebetulnya kalau untuk gambar A ini seri ya, gambar B itu adalah seri dengan paralel ya dikombinasikan. Kemudian gambar C ada seri, ada paralel, kemudian ditambah juga dengan paralel resistansi ya. Nah, jadi di sini ada beberapa jenis ya yang pada prinsipnya adalah mengatur flux magnetnya ya, mengatur arus medannya ya dengan berbagai variasi rangkaian. Nah, kemudian resistansi variabel seri dengan motor ya. Nah, resistansi variabel seri dengan motor. Nah, ini ya kita lihat ada ini resistor variabel ya, harusnya sih lambangnya gini ya. Karena ada resistor variabel. Nah, di sebelah kanan adalah gambaran bagaimana hubungan laju putaran dengan arus ya. Hubungan laju putaran dengan arus ya ternyata berbanding terbalik ya. Dan tanpa ya resistansi menjadi lebih di atas ya. Sedangkan dengan resistansi lebih di bawah. Nah, ini ada contoh ya motor DC seri dan seterusnya ya, nanti akan coba kita kerjakan langsung di sini ya. Hanya nanti akan langsung dihapus ya karena pembahasan aslinya juga sudah ada gitu ya. Pembahasan versi bukunya ya. Jadi di sini pembahasan versi bahasa kita sendiri gitu ya.
Jadi disesuaikan dengan apa namanya pengetahuan kita tentang persamaan-persamaannya ya. Baru kita coba eh, kerjakan contoh soal nomor 8 ini ya. Ini sebentar ya. Nah, langsung kita lihat soal nomor 8 ini ya. Motor DC seri mendrive ya atau menggerakkan suatu beban yang torsinya berubah sebagai fungsi kuadrat kecepatan ya. Torsinya sebanding dengan kuadrat kecepatan. Motor menarik arus 15 ampere ketika laju putarannya 600 rpm. Nah, hitung laju dan arus pada motor ya. Bila motor itu ya di paralel, disantid, santid ini paralel ya. Bila belitan medan motor di paralel oleh suatu diverter yang memiliki resistansi yang sama dengan belitan medannya tersebut ya. Nah, sebutkan asumsi yang dibuat bila memang ada ya. Nah, jadi akan Bapak gambarkan dulu ya. Kalau yang namanya eh, motor DC seri ya, jadi kita gambarkan dulu. Ini adalah jangkarnya ya. Ini sikat ya. Nah, kemudian ini adalah belitan medan seri ya. Nah, ini kondisi awal ya. Ini kondisi awal. Jadi misalnya ini plus, ini minus. Ini adalah tegangan sumber ya. Nanti ada arus masuk ya. Ini adalah R seri ya. Resistansi medan seri. Nah, kalau ketika ke sini sering disebut sebagai I seri ya. Tapi ketika masuk ke jangkar kita sebut IA. Semua nilainya sama ya. I seri dan IA sama ya. Nah, kemudian di sini ada EB ya, GGL lawan ya, GGL balik. Nah, kemudian ada resistansi jangkar juga ya. Jadi di sini ada RA ya, resistansi jangkar ya. Nah, kemudian ya pada kondisi awal ya ini dia berputar dengan laju putaran 600 rpm ya. Ini kita sebut N1 600 rpm ya. Dan saat itu motor menarik arus 15 ampere ya. Motor menarik arus 15 ampere. Nah, kemudian ya untuk yang berikutnya itu keadaan 1 ya. Nah, sedangkan pada keadaan 2 nanti si ininya ya ini jangkar ya. Nah, ini si belitan serinya ya di paralel ya. Di paralel ya dengan R diverter ya. R diverter ya yang katanya nilainya sama dengan ya resistansi belitan medan ya. Jadi sama dengan resistansi belitan medan. Jadi R diverternya sama R seri ya. Jadi ini R seri. Nah, nanti akibatnya si arusnya kan akan terbagi dua gitu ya. Akan terbagi dua sama persis ya. Jadi nanti ini I ya. Ini adalah V plus minus. Nah, nanti ini akan jadi I per 2 gitu ya. Nah, kita sebut saja IA lah.
Ini IA per 2, ke sini juga IA per 2 ya. Nah, nanti keluar lagi ke sini jadi IA ya. Ini tadi IA per 2 yang tadi ya. Nah, kemudian sama di sini ada EB ya. Tentu EB2, kemudian ada resistansi jangkar juga RA ya. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa si torsinya ya, torsi itu di kasus ini sebanding dengan laju putaran kuadrat ya. Jadi tadi ya, motor DC seri mendrive suatu ban yang torsinya berbanding lurus dengan kuadrat laju putaran ya. Jadi torsi sebanding dengan n kuadrat atau torsi sebanding dengan omega kuadrat ya. Itu ya yang harus diperhatikan di sini ya, karena nanti akan berhubungan dengan persamaan yang berikutnya. Ini sebentar dulu ya, ada yang menghubungi dulu. Nah, baiklah ya, kita lanjutkan kembali ya. Nah, pertama kan dibuat asumsi ya, asumsinya adalah bahwa yang namanya arus medan sebanding dengan fluksi gitu ya. Jadi arus medan itu sebanding fluksi ya. Jadi asumsi arus medan seri sebanding dengan fluksi ya, arus medan seri sebanding dengan fluksi. Nah, tapi karena arus medan serinya sama dengan arus jangkar gitu ya. Nah, nanti akibatnya si di kasus ini ya, I seri sama dengan I jangkar ya. Untuk gambar yang pertama, untuk gambar yang kedua tidak sama ya. Jadi ini saja dulu untuk asumsinya ya. Pertama kita gunakan data bahwa T sebanding dengan laju putaran kuadrat ya. Jadi T sebanding dengan laju putaran kuadrat. Maka didapatkan persamaan T2 per T1 ya. T2 per T1 adalah N2 per N1 di kuadrat. Nah, itu yang penting ya. Jadi T2 per T1 adalah N2 per N1 kuadrat. Nah, padahal sebelumnya kita sudah tahu ya persamaan torsi itu. Sebentar ganti warna. Nah, yang namanya torsi itu ya, torsi sendiri adalah K dikalikan ya IA ya dikalikan dengan fluksi ya. K dikalikan IA dikalikan fluksi ya, itu torsi ya. Nah, sehingga nanti ya akan kita dapatkan torsi 2 per torsi 1 adalah IA2 per IA1 kali ya fluksi 2 per fluksi 1 ya.
torsi 2 per torsi 1 adalah IA2 per IA1 kali fluksi 2 per fluksi 1 ya. Nah, ini bisa diterusin lagi sama dengan IA2 per IA1 ya kali. Nah, fluksi 2 per fluksi 1 itu sama dengan I seri 2 per I seri 1 ya. Karena ya tadi sudah kita asumsikan bahwa fluksi itu sebanding dengan arus seri ya. Nah, ini sama dengan IA2 per IA1 dikali, perhatikan I seri 2 ya, I seri 2 itu lihat pada gambar ya. Lihat pada gambar nih. Nah, ini kan I seri ya. I seri pada gambar 2 adalah IA2 per 2 ya. Jadi kalau kita lihat ya, I seri pada gambar adalah IA2 per 2. Jadi ini IA2 per 2 dibagi ya dibagi I seri 1 ya. Dibagi I seri 1. Sebentar, I seri 2. Benar, I seri 1. I seri 1 sama dengan IA1 ya. Nah, jadi dari sini ya dapat, atau ke atas saja ya, mumpung lowong. Nah, ini T2 per T1 dapatnya adalah IA2 kuadrat ya. IA2 kuadrat per 2 kali IA1 kuadrat. 2 IA1 kuadrat ya. Nah, itu ya kita dapatkan seperti itu ya. Bahwa T2 per T1 ya sama dengan N2 per N1 kuadrat. Itu dari kalimat yang ada di soal ya. Nah, kemudian yang kedua ya bahwa T2 kuadrat ya, T2 kuadrat itu akan didapatkan sama dengan IA2 kuadrat per 2IA1 kuadrat ya. Nah, kan sama-sama T2 per T1 ya. Jadi kalau Bapak kasih kotak, nah yang ini kan T2 per T1. Nah, kemudian yang ini pun T2 per T1 ya. Nah, di situ ya kita dapatkan sama-sama T2 per T1 ya. Nah, maka akan diperoleh ya bahwa N2 ya. Ya, jadi ya anggap saja ini bintang 2 ya. Ini bintang 1 ya. Maka dari ya bintang 1 dan bintang 2, dari bintang 1 dan bintang 2 diperoleh ya N2 per N1 kuadrat, atau langsung aja N2 kuadrat per N1 kuadrat sama dengan IA2 kuadrat per 2IA1 kuadrat. Kita akarkan N2 per N1 sama dengan IA2 per akar 2. Ini kepaksa ya, akar 2 IA1. Nah, kita dapat lagi persamaan ini yang baru ya. Nah, kemudian kita lihat secara teori ya. Secara teori bahwa N itu ya, N secara teori ya, ini bahwa N2 per N1 adalah EB2 ya. EB2 per EB1 kali fluksi 1 per fluksi 2 ya. EB2 per EB1 kali fluksi 1 per fluksi 2 ya. Nah, nanti ya dari sini akan bisa kita dapatkan ya bahwa fluksi 1 per fluksi 2-nya kan sudah dapat ya, tinggal kita memperolehnya bagaimana dengan EB2 dibagi dengan EB1 ya. Nah, dari sini ya bisa kita terusin ya. Nah, EB2 sendiri ya itu adalah V min ya.
V min IA dikali RA ya. Kemudian RI seri, R seri ya. Nah, kita nanti dapatnya seperti itu ya. Nah, kemudian eh, dari sini ya EB2 per EB1-nya ya. Jadi EB itu di sini kita dapatkan ya ya persamaannya di sinilah. Jadi EB ya, EB1 itulah V min IA1 ya, min A1 kali R seri plus RA ya. Jadi RA plus R seri gitu ya, RA plus R seri. Nah, supaya memudahkan ya, ini supaya memudahkan kita tambah asumsinya ya, karena nanti yang kedua agak sulit nih. Nah, EB2 adalah V ya min IA kali RB ya. Lalu min nanti sama ini RB ditambah juga dengan R seri ya, sama. Ini ternyata R sama seri. ya. Karena kan di paralel ya. Sebentar, kalau ini di paralel jadi R seri per 2 ya. RB plus R, kan ini R seri, ini R seri ya. Jadi R seri per 2 ya. Min R seri per 2 ya. Nah, jadi nanti ya kalau misalnya seperti itu ya, kita bisa mendapatkan bahwa EB2-nya adalah V ya min IA ya. V min IA dikali RB plus R seri per 2 ya. Jadi IA RB ya min IA R seri per 2 karena di paralel. Nah, di sini ya karena V-nya tidak diketahui ya sumbernya, maka akan kita buat asumsi RB dan R serinya relatif kecil gitu ya. Jadi asumsi di sini kan ini udah ada asumsi 1 nih ya. Nah, kita tambah asumsinya ya. Asumsi yang kedua ya. Nah, bahwa R si bukan RB ya, RA lah. Ini bukan kok RB ya, RA resistansi jangkarnya RA ya, dan ya R seri dianggap kecil ya, dianggap kecil ya. Khusus pada persamaan ini ya, sehingga N2 per N1 didekati ya. Jadi EB2-nya itu V per V gitu ya. Ini pendekatan ya. Jadi V min IA kali RB plus R seri per 2 dengan ya V min IA1 kali RA plus R seri. Nah, RA plus R serinya dianggap kecil ya, jadi diabaikan. Jadi ini mendekati V per P ya, baru kali fluksi 1 itu identik dengan I seri 1 ya, fluksi 2 I seri 2. Nah, jadi nanti I seri 1 ya itu adalah IA1 ya. Ini IA1 per I seri 2. Nah, I seri yang kedua itu IA2 per 2 ya. IA2 per 2. IA2 per 2. Nah, sehingga nanti kita dapatkan N2 per N1-nya adalah 2 IA1 per IA2 ya. Ya, tapi ini dengan catatan ya, dengan catatan yang barusan bahwa nilai resistansinya itu diabaikan gitu ya. Nilai resistansinya dalam perhitungan ini diabaikan. Nah, nanti ini kita hubungkan nih. Ini. Nah, ini kan N2 per N1, 2 IA1 per IA2. Ini adalah N2 per N1, IA2 per akar 2 IA1 ya. Nah, maka dari sini akan kita dapatkan IA2 ya per akar 2 IA1 sama dengan 2 IA1 per IA2 ya. Nah, maka ya akan kita dapatkan di sini nilai arusnya ya, bahwa
kalikan silang ya, IA2 kuadrat. IA2 kuadrat sama dengan 2 akar 2 IA1 kuadrat. 2 akar 2 IA1 kuadrat ya. Nah, kalau kita hitung ya, IA2 kuadrat lah 2 akar 2 kali IA1-nya udah ada di soal 15 ya. 15 kuadrat ya. Ntar kita hitung dulu ya pakai kalkulator. Dapatnya kalau dibapak sih 636 ya. 636,396. Nah, sehingga nanti dapat IA2-nya. Diakarkan ya. Enam tiga enam koma 396. Ini koma 396 ya, 396. Dapatnya 25,23 ya. Jadi ya IA2-nya 25,23 ampere. Jadi yang asalnya arusnya 15, sekarang arusnya jadi 25 ya. Nah, untuk mencari laju putaran kan asalnya 600. Kita gunakan ya N2 per N1 ya. Boleh yang ini ya. Boleh juga yang atas ya. Boleh yang ini ya. Nah, karena tempatnya habis Bapak tulis di atas ya. N2 per N1 sama dengan ya. Persamaan barusan nih 2IA1 per IA2 ya. 2IA1 per IA2. Jadi N2 per 600 sama 2IA1 2 kali 15 30 ya per 25,23. Nah, maka N2 sama dengan 30 per 25,23 kali 600 RPM ya. Nah, kalau kita hitung (713) ya. Jadi kalau kita hitung dapatnya 713,43 ya. Bentar ini 13 ya, 43. Nah, biasanya kalau putaran tidak diturunkan ya. Jadi diambil dinaikin ya, 714 RPM ya. Nah, itu contoh soal mengenai pengaturan kelajuan motor DC seri ya. Ya, ini mohon maaf ini penuh ya. Nah, untuk pembahasannya sebetulnya di filenya udah ada ya. Di file yang sudah Bapak kirimkan. Ini versi ini saja gitu ya. Versi yang dibahas langsung. Ini dapatnya 714 ya, beda dikit lah masalah koma-koma ya. Nah, ini contoh-contoh berikutnya, tapi ya mengingat waktu ya, membahas satu soal saja bisa 15 menit lebih ya. Jadi untuk soal sisanya silakan dipelajari sendiri ya. Jadi bisa dipelajari sendiri.
Nah, kemudian ini banyak soalnya ya. Bisa buat latihan lah. Nah, itu ya untuk sisa materi kuliah minggu lalu ya, minggu sebelumnya. Jadi untuk sekarang akan kita lanjut dengan materi mengenai mesin arus bolak-balik. Jadi mesin DC kita tinggalkan ya, generator DC sudah, motor DC sudah. Jadi sekarang kita masuk ke mesin arus bolak-balik. Nah, sebentar Bapak siapkan dulu ya materinya.
Baiklah, kita lanjutkan dengan dasar-dasar mesin arus bolak-balik ya. Nah, yang pertama ya yang menjadi prinsip dasar dari mesin arus bolak-balik adalah loop sederhana pada medan magnet seragam ya. Nah, jadi kita misalnya memiliki loop ya, loop sederhana ya, terbuat dari konduktor tentunya ya, yang bentuknya seperti gambar B gitu ya. Jadi bentuknya seperti gambar B ya. Kalau dilihat dari arah ya depan ya kira-kira begini ya. Nah, jadi di sini ada A, B, C, D gitu ya. Nah, kalau dilihat dari atas ya, tampak seperti gambar B ya. Nah, jadi untuk depan, tapi ini mah depan menyamping ya yang Bapak gambar. Kalau depan beneran ya ke nanti si BC-nya ketutup AD gitu ya. Tapi bentuknya seperti ini. Nah, intinya ya loop sederhana pada medan magnet kita akan menunjukkan bahwa kalau kita punya ya loop terbuat dari bahan konduktor diputar di dalam medan magnet ya. Ini kan ada magnet utara, ini magnet selatan ya. Nah, akan menghasilkan medan magnet itu tentu dari utara ke selatan ya. Nah, kemudian si loop ini kita putar ya. Ini kita putar di gambar ini, di contoh ini berlawanan arah putaran jarum jam. Nah, maka nanti ya dengan rumus dasar GGL induksi adalah V cross B ya dot L. Nah, itu akan dapat ditunjukkan bahwa pada loop ABCD ini akan timbul GGL induksi ya. Jadi di sini memang isi slide-nya banyak ya, tetapi akan Bapak percepat gitu ya. Jadi intinya itu ya. Jadi kalau kita punya loop kawat ya, loop konduktor ya, loop konduktor diputar di dalam medan magnet, maka pada loop itu akan timbul GGL induksi ya. Nah, GGL induksi itu terjadi pada sisi kawat yang AB dan sisi kawat CD ya. Sedangkan sisi kawat BC dan AD itu tidak timbul GGL induksi. Karena apa ya? Karena si medan magnetnya itu dengan arus listrik itu sejajar ya. Sehingga si GGL induksinya adalah 0. Apakah terlihat? Ya Pak, ada. Ya, tadi soalnya jaringannya gangguan ya, jadi sempat terlempar sebentar ya. Jadi sempat putus. Kita ulangi lagi ya. Jadi kalau kita punya loop kawat sederhana seperti tadi ya, diputar dalam medan magnet maka akan timbul GGL. Rumus GGL yang digunakan ini diturunkan dari hukum Faraday. E induksi adalah V cross B dot L ya. Nah, dengan demikian nanti ya pada masing-masing segmen kawat ya. Pertama segmen AB ya. Nah, pada segmen AB itu akan timbul GGL yang besarnya V cross B dot L ya. Nah, pada segmen segmen AB itu memanjang dari depan ke belakang ya. Si P-nya ke atas ya. Nah, si B-nya ke kanan ya.
Ya, kemudian L-nya berarah masuk. Nah, nanti dapat VBL sin theta tidak nol ya. Nah, segmen BC ini nol ya, karena tadi arahnya sejajar ya. Segmen CD ada lagi PBL sin theta CD ya. Segmen DA nol lagi, sehingga secara total gagal induksinya EBA tambah ECB tambah EDC tambah EAD, totalnya PBL sin theta AB plus PBL sin theta CD. Dapatnya 2 PBL sin theta ya, karena theta AB dengan theta CD itu sama ya. Jadi itu ya intinya ya. Mungkin untuk matematisnya tidak usah kita bahas ya. Jadi intinya dengan menggunakan rumus yang tadi, maka kita dapatkan ya bahwa pada loop kawat berputar ya, nah yang panjang loopnya adalah L, lebarnya D ya, di sini lebarnya belum digunakan, timbul gagal induksi 2pi BL sin theta. Nah, karena 2pi BL sin theta ya, maka berbentuk sinusoidal ya. Jadi 2pi BL sin theta. Jadi di sini amplitudonya ya 2pi BL ya. Nah, ini di bawahnya minus 2pi BL ya. Nah, ini terjadi pada saat tetanya 90 derajat. Nah, sementara theta itu kan omega T ya pada gerak melingkar ya. Kalau pada gerak lurus kan S adalah V kali T ya. Pada gerak melingkar theta lah omega T. V sendiri R omega ya. Maka ya gagal induksi yang asalnya kan tadi 2V ya BL sin theta. 2 ya V-nya omega R atau R omega BL sinus omega T ya. 2R ya, 2R itu 2 kali jari-jari ya. 2 kali jari-jari. Nah, itu jadi lebar. Kalau dikalikan dengan L panjang jadi luas ya. Nah, jadi ini 2R ya. 2R ya apa diameter jadi lebar ya, dengan L itu jadinya A ya. Maka dapatnya A kali B kali omega sinus omega T. Kalau A mah luas ya, kalau B ini adalah medan magnet ya. A, B omega sin omega T. Nah, kalau misalnya ya fluksi maksimumnya di sini ya akan kita dapatkan ya AB itu kan fluksi maksimum ya. Nah, karena kan fluksi sendiri adalah B dikalikan A ya. Nah, fluksi itu B kali A ya. Nah, maka akan diperoleh ya B kali A itu fluksi maksimum ya, fluksi maksimum B kali A. Maka akan diperoleh A kali B-nya jadi fluksi maksimum. Maka dapatlah rumus ini ya. Jadi gagal induksi pada loop kawat yang berputar di dalam medan magnet bisa dinyatakan dengan fluksi maksimum kali omega kali sin omega T ya. Di mana fluksi maksimumnya adalah luas penampang loop kawat tersebut kali medan magnet. Nah, kesimpulannya adalah jadi tegangan yang dibangkitkan pada loop adalah sinusoidal. Tegangan yang dibangkitkan pada loop adalah sinusoidal, di mana magnitudenya atau besarnya sama dengan hasil kali antara flux magnet di dalam mesin dengan laju putaran mesin ya. Hal ini berlaku juga pada mesin AC atau mesin arus bolak-balik yang real. Secara umum tegangan pada sembarang mesin real bergantung kepada 3 faktor. Pertama, flux magnet di dalam mesin, 2 laju putaran, dan 3 konstanta yang merupakan atau merepresentasikan konstruksi dari mesin. Nah, silakan dilihat dulu ya persamaan GGL induksi yang timbul pada loop kawat berputar berbentuk segi 4 ya dengan panjang L dan lebarnya ya D atau 2 kali jari-jari ya diameter ya. Nah, maka GGL induksinya fluksi maksimum omega sin omega T, fluksi maksimum adalah B dikali A. Nah, silakan diresapi dulu bagian ini.
Nah, berikutnya adalah kalau tadi gagal induksi, sekarang torsi induksi ya. Nih sebentar dulu ya, ada ini. Nah, kalau untuk torsi induksi prinsipnya rada sedikit berbeda ya. Ini sistemnya sama ya. Kalau GGL induksi itu kan, untuk GGL induksi itu ya, proses terjadinya GGL induksi. Ini ringkasnya kan loop kawat diputar ya. Loop kawat diputar dalam daerah bermedan magnet ya. Nah, itu penyebab timbulnya gagal induksi ya. Kalau torsi induksi ya, bukan seperti itu ya. Nah, kalau torsi induksi itu loop kawat dialiri arus ya. Loop kawat dialiri arus ya. Dialiri arus listrik ya. Dalam daerah ya. Dalam daerah bermedan magnet. Ujungnya adalah putaran ya. Jadi kalau gagal induksi putaran dulu ya, gagal induksi putaran dulu, timbul gagal induksi ya. Putaran loop kawat di dalam medan magnet menghasilkan gagal induksi. Nah, nanti kalau diberi beban ya, tentu akan dihasilkan arus ya. Nah, kalau torsi induksi itu prinsipnya loop kawat yang berada di dalam medan magnet dialiri arus, maka nanti dia akan berputar ya. Berputarnya kenapa? Pertama terjadi gaya dulu ya, gaya magnet, kemudian timbul torsi. Torsi itulah yang menyebabkan perputaran. Nah, itu torsi induksi pada loop berkawat atau pada loop kawat berarus listrik. Nah, itu saja teorinya ya, jadi Bapak kebut saja. Rumusnya F itu IL cross B ya. Kemudian F itu gaya Lorentz ya. Torsi sendiri gaya kayak jarak tegak lurus FR sin theta. Nanti caranya sama ya, di segmen AB dapat searah putaran jarum jam, segmen BC 0, kemudian segmen CD dapat searah putaran jarum jam, segmen DA 0, lalu dijumlahkan ya. Dapatnya 2 real B sin theta ya. 2 RIL B sin theta. Ini ya yang harus diingat ya. Kalau untuk apa namanya tadi ya, kecepatan untuk gagal induksi ya. Untuk gagal induksi ya, yang berpengaruh itu kan fluksi ya, B sama fluksi itu B ya, B sama kecepatan putar ya. Ya, tentu jumlah litan ya. Kalau torsi ini arus ya, arus sama B ya. Sama, ini bentuknya juga sinusoidal ya, karena sin theta. Nah, kemudian B sendiri ya adalah mu ya, dibagi dengan G ya. Mu ini dibagi G, faktor yang bergantung pada geometri loop hanya 2 RL ya. Maka torsi induksi adalah AG per mu ya, dibagi dengan B loop B sin theta.
Nanti torsi induksi itu ternyata K kali B loop cross BS ya. Itu torsi induksi ya. K B loop cross BS. Jadi torsi yang diinduksikan pada loop berbanding lurus dengan kuat medan magnetik loop, kuat medan magnet eksternal, dan sinus dari sudut antara keduanya. Hal ini berlaku juga pada mesin reel ya. Jadi secara umum torsi pada sembarang mesin reel bergantung kepada 4 faktor. Kuat medan magnet rotor, kuat medan magnet eksternal, sinus sudut antara kedua medan magnet, dan konstanta yang merepresentasikan konstruksi mesin. Nah, itu dasar-dasarnya ya. Nah, berikutnya akan kita lihat dasar dari magnet berputar ya. Nah, yang perlu diketahui ya bahwa mesin arus bolak-balik khususnya generator kan sekarang udah ukurannya besar dan listrik yang dihasilkannya juga biasanya 3 pas ya. Nah, sekarang akan diambil contoh ya medan magnet ini pada kasus 3 pas ya medan magnet yang berputar. Nah, ini prinsip yang harus kita ketahui dulu ya. Prinsip utama operasi mesin arus bolak-balik atau mesin AC adalah jika satu set arus 3 fasa masing-masing memiliki magnitud yang sama dan berbeda fase 120 derajat mengalir dalam belitan 3 fasa, maka hal itu akan menghasilkan medan magnet berputar dengan magnitud yang konstan ya. Perhatikan, jika satu set arus 3 fasa masing-masing memiliki magnitud yang sama dan berbeda fase 120 derajat mengalir ya di dalam listrik 3 fasa, maka hal itu akan menghasilkan medan magnet berputar dengan magnitud atau besar yang konstan ya. Konsep medan magnet berputar diilustrasikan dalam bentuk yang paling sederhana oleh adanya stator kosong hanya memiliki 3 kumparan masing-masing berjarak 120 derajat. Karena belitan seperti itu hanya menghasilkan satu kutub magnetik utara dan satu kutub magnetik selatan, maka disebutlah belitan kedua itu sebagai bilah ya. Disebut belitan dua kutub ya. Maka ya untuk belitan ya seperti itu akan kita sebut sebagai belitan dua kutub. Ya ini ya ada A aksen, B aksen, C aksen ya. Jadi misalnya masuk ya harus di A, nanti keluar di A aksen ya. Kemudian masuk di B ya. Nah, misalnya masuk di B ya, nanti keluar B aksen ya. Nah, kemudian nanti masuk satu lagi di C, keluarnya di C aksen ya. Nah, ini dua kutub ya. Ini adalah mesin dua kutub. Stator 3 fasa sederhana ya, intensitas magnetisasi yang dihasilkan oleh masing-masing kumparan ditunjukkan pada gambar ya. Itu udah dengan nilainya ya. Vektor intensitas magnetisasi yang dihasilkan arus yang mengalir pada kumparan A aksen. Nah, kalau yang B memang sudah tidak digunakan lagi ya untuk intensitas ya. Nah, misalnya arus yang kita alirkan melalui stator generator sinkron ya. Yang perlu diketahui kalau mesin listrik itu berbeda dengan mesin DC ya, mesin listrik AC itu stator dan rotornya pun beda ya. Jadi kalau mesin DC rotornya di jangkarnya di rotor ya.
medannya di stator. Kalau di mesin arus balak-balik khususnya generator sinkron itu beda ya. Jadi berbeda ya, terbalik ya. Nah, misalnya kita punya arus 3 fase seimbang IA A aksen ya adalah IM sin omega T ya, BB aksen IM sin omega T min 120, CC aksen IM sin omega T min 240 ya. Ini supaya 3 fase setimbang. Nah, arus pada kumparan AA aksen, arus pada kumparan mengalir masuk ke ujung A dan keluar dari ujung A aksen dari kumparan. Ini akan menghasilkan intensitas medan yang negatif ya. Nah, kita lanjut. Nah, misalkan ya H aksen itu ya, karena I-nya kan IM sin omega T ya, maka HA aksennya HM sin omega T, anggap sudutnya di 0 ya. Kemudian supaya seimbang maka di B sudutnya di ten M, dan untuk kelompok C ya di ten M juga. Nah, jadi ini intinya ya, arus menghasilkan medan magnet dalam bentuk H. Nah, nanti bisa di H ini bisa ke B ya, yaitu B sama dengan mu kali H ya. Nah, kemudian nanti ya dari B ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan ya. Jadi kalau kita balik ke yang tadi ya. Nah, ini medan magnet yang dihasilkannya ya. Jadi untuk I1, IA aksen, I2, BB aksen, ICC aksen ya, itu nanti di data di sini ya, dimasukin kalau memang ya kita lihat HM itu adalah intensitas medan magnetik maksimum ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama seperti tadi ya, kalau B adalah mu H ya, maka B aksen adalah BM sin omega T 90. Jadi kalau yang tadi kan masih seperti ini ya, HM sin omega T dan seterusnya ya. Nah, sekarang sudah dibuatkan ya. Nah, kemudian ya bisa kita lihat juga ya. Ini kalau kita cek ya, pada sudut omega T 0 derajat, posisinya 1,5 bm 90 ya, 90 kan berarti di sini gitu ya, ke bawah. Nah, pada omega 90 akan diperoleh 1,5 bm 0 ya. Nah, jadi asal 90 tiba-tiba jadi nilainya ya 1,5 bm ya, tetapi sudutnya bisa kita tentukan ya. Nah, ini ya menunjukkan bahwa dia berputar ya. Posisi 1, posisi 2 dan seterusnya ya. Ya, trigonometrinya harus mahir ya. Nah, kemudian kalau gambar 19 ini adalah vektor medan magnetik pada stator yang menunjukkan dia berputar ya. Jadi ini pada T0 ya. Di sini ya. Kemudian ini udah T sekian lagi gitu ya. Nah, maka ya apa namanya? Nilainya ini relatif konstan. Nah, ini ya B net ya sama ya untuk kasus yang lain ini mah.
Nah, dapatnya ini ya kalau jadi sinusoidal karena menggunakan deret pi ya. Nah, berikutnya adalah hubungan antara frekuensi listrik dan laju putaran medan magnet. Ini tunggu dulu sebentar ya. Mohon ditunggu dulu ya. Kurang lebih 5 menit maksimal ya.
Nah, baiklah ya, akan kita lanjutkan kembali hubungan frekuensi listrik dan laju putaran magnetik ya, hubungan frekuensi listrik dan laju putaran magnetik ya. Gambar 110 menunjukkan bahwa medan magnet berputar di dalam stator dapat direpresentasikan sebagai kutub utara dan kutub selatan ya. Kutub utara itu tempat di mana fluks meninggalkan stator dan kutub selatan tempat di mana fluks masuk ke stator ya. Karena kan si fluks itu dari utara menuju ke selatan ya. Jadi kalau kutub selatan itu berarti dimasuki ya, sedangkan utara ditinggalkan. Kutub magnetik ini menjalani satu putaran mekanik penuh di sekeliling permukaan stator untuk setiap siklus listrik dari arus yang diterapkan. Nah, oleh karenanya laju putaran mekanik dari medan magnetik dalam putaran per sekon adalah sama dengan frekuensi listrik dalam hertz. Nah, jadi untuk mesin dengan dua kutub itu berlaku F elektrik sama dengan F mekanik, omega elektrik sama dengan omega mekanik ya. Ya, kalau ini pembuktian medan magnet berputar ya secara matematik ya. Jadi secara trigonometri ya bisa dibuktikan bahwa medan magnet itu adalah berputar ya. Jadi karena posisi medan magnet total itu berubah-ubah ya pada omega T0 misalnya di sudut min 90 di bawah. Pada omega T 90 derajat dia sudah ada di 0 ya. Nah, itu menunjukkan medan magnet ini memang berputar ya. Itu ya. Jadi si medan magnet itu jadi kalau si ininya nggak berputar ya. Ini kan kasusnya adalah pada misalnya ya, kasusnya pada motor induksi ya. Ini pada motor induksi. Nah, jadi si stator itu kan dihubungkan dengan sumber arus listrik 3 pas ya. Nah, maka belitan stator ini akan menghasilkan medan magnet yang berputar dengan laju putaran Ns ya, N sinkron 120 F dibagi dengan P ya. Itu ya, jadi contohnya pada motor induksi itu contoh medan magnet berputar. Jadi stator dari motor induksi 3 pas dihubungkan dengan sumber ya, maka mengalir arus 3 pas dan dia akan menghasilkan medan magnet yang berputar ya. Dengan nilai mutlaknya amplitudenya tetap yaitu 1,5 bm ya. Jadi ini 1,5 bm. Nah, kemudian dari segi frekuensi ya, di sini kan ada istilah frekuensi listrik dan frekuensi magnet ya. Ini seolah-olah mesin dua kutub ya. Jadi nanti medan magnet berputar itu seolah-olah ada dua kutub utara selatan ya. Ini utara, kemudian ini selatan. Tapi ini pindah gitu ya. Jadi ketika medan magnet berputar itu si selatan ini muter. Demikian juga utara. Tetapi selatan dengan utara itu selalu berlawanan. Nah, untuk mesin dua kutub ya, kalau misalnya selatan di kanan pindah ke kiri itu kan 180 derajat mekanik ya. Nah, itu sama dengan 180 derajat listrik ya. Jadi kalau listrik itu ya, kalau derajat listrik ya, derajat listrik. Derajat listrik itu aturannya dua kutub yang berdekatan, itu kita sebut 180 derajat listrik atau 180 derajat elektrik. Nah, sedangkan mekanik ya, itu derajat mekanik itu seperti apa yang sudah kita dapatkan di matematika ya, bahwa
ada 0 derajat, ada 90 derajat ya. Jadi kalau misalnya 1/4 itu 90 derajat. Setengah lingkaran 180. Kemudian 3/4 lingkaran 270. Satu lingkaran penuh 360. Itu derajat mekanik ya. Nah, tetapi kalau untuk mesin yang memiliki dua kutub ya, maka jarak dari sini ke sini ya, dari utara menuju ke selatan itu 180 derajat listrik. Nah, ini kebetulan sama dengan 180 derajat mekanik ya. Mekanik juga kan segitu ya. Nah, jadi si magnetnya itu muter gitu ya. Jadi seolah-olah ada magnet tapi muter ya. Itu yang terjadi di dalam mesin ya. Nah, perhatikan ya, tadi kan kita punya urutan ya, si belitannya A, C aksen, B, A aksen, C, B aksen ya. Urutannya ya, A, C aksen, B, A aksen, C, B aksen ya. Kan begitu ya. Jadi karena ABC kan ya, jadi ini. Nanti di sini ada A gitu ya. Nah, kemudian nanti ada B dan ada C ya. Nah, jadi ketika di sini B diseling dulu oleh C aksen ya. Kemudian sebelum C diseling dulu oleh B aksen ya. Nah, kalau urutannya di double ya, jadi A C aksen B aksennya ini dibikin dua kali A sampai B aksen. Nah, ini sekali, ini dua kali ya. Jadi dibikin dua kali ya. Nah, maka si mesinnya itu menjadi 4 kutub ya. Nah, ini menjadi 4 kutub. Nah, jadi ini ada utara, kemudian selatan, utara, selatan. Nah, ini 4 kutub ya. Nah, untuk 4 kutub, lihat ya, kalau misalnya ini kita tarik, ini kita tarik. Nah, ini namanya 90 derajat mekanik. Tapi kalau listrik itu 2 kutub yang berdekatan ya. 4 kutub itu berlaku 90 derajat mekanik sama dengan 180 derajat listrik ya. Itu untuk 4 kutub ya. Makanya tadi ya ada kesimpulan ya bahwa frekuensi listrik 2 kali frekuensi mekanik, teta listrik 2 kali teta mekanik. Kenapa 2 kali? Nah, ini ya dari sini ke sini kan menurut mekanik 90. Tapi kalau menurut listrik 180. Jadi frekuensi listrik 2 kali frekuensi mekanik, demikian juga sudutnya ya. Kemudian ya ini kan perhatikan ya, ini urutannya A1 C2 aksen ya. Jadi ini A1 C2 aksen, kemudian B1 dan seterusnya. Ini arah arusnya ya. Nah, kalau ini arus ya, kita lihat ya, ini arus ke atas, ini arus ke atas. Nah, dengan menggunakan aturan tangan kanan, medan magnetnya 0 ya. Ini B sama dengan 0. Nah, kemudian ini arusnya satu ke atas, satu ke bawah ya. Medan magnetnya masuk. Nah, kalau dimasuki oleh magnet itu berarti selatan ya. Ditinggalkan itu utara ya. Nah, di sini B-nya 0 lagi. Karena apa? Karena arusnya sama di kedua kawat ya. Nah, jadi ya kalau apa namanya? Tadi kalau dua kutub F elektrik sama dengan F mekanik. Kalau 4 kutub, F elektrik 2 kali F mekanik. Kalau P kutub ya, variabel F elektrik adalah P/2 ya. P/2 F mekanik. F elektrik ya. Sekali lagi frekuensi listrik adalah jumlah kutub dibagi 2 dikali F mekanik ya. Nah, ini ya secara umum ya F elektrik adalah P/2 dikali F mekanik, omega elektrik P/2 omega mekanik, Fe adalah N mekanik kali P dibagi 120.
Nah, kemudian bagaimana cara membalik arah putaran magnetik ya. Nah, caranya sederhana saja ya. Jadi kalau misalnya ya, ini terminalnya gitu ya. Nah, misalnya asalnya ya untuk 3 pas ini dihubungkannya, ini dihubungkan ke sini ya, ini ke sini, ini ke sini ya, dihubungkannya ya. Nah, ini belitan, ini sumber ya, ini belitan stator ya, ini sumber ya. Nah, misalnya dihubungkannya seperti itu ya. Nah, maka untuk membalik arah putaran ya, tinggal ditukar saja gitu ya. Jadi ya, misalnya asalnya ini ya, yang ditukar hanya 2 ya. Jadi yang ditukar hanya 2, jadi tidak boleh saling silang nukernya. Jadi maksudnya ini ke sini, ini ke sini, ini tetap gitu ya. Jadi ada yang tetap ya. Ini cara membalik arah putaran ya. Jadi koneksinya itu dibuat jadi seperti ini ya. Jadi dengan cara menukar koneksi ya dua fase yang berdekatan ya. Ya tidak berdekatan juga sama boleh ya. Jadi dengan menukar koneksi dua fase ya. Jadi penjelasannya, jika arus pada Semarang 2 dari 3 kumparan bertukar tempat, maka arah putaran medan magnet akan berbalik. Ini berarti memungkinkan untuk membalik arah putaran motor AC hanya dengan menukar koneksi pada Semarang 2 dari 3 kumparan. Untuk membuktikan adanya pembalikan arah putaran, misalnya fase BB aksen dan CC aksen pada gambar 18 ditukar dan kerapatan flux yang dihasilkan B net akan dihitung ya. Jadi ini masih tetap ya, B aksen, BB aksen, CC aksen. Nah, tapi posisinya lihat, yang ini tetap, yang ini ditukar, yang di 240 jadi ke 120, yang 120 ke 240. Jadi posisinya ditukar ya. Jadi posisi medan magnetnya ditukar gitu ya. Karena kalau yang 240 ini kan bagian dari persamaan, ini menunjukkan vektor posisinya ya. Nah, maka nanti ya dengan menggunakan trigonometri akan diperoleh persamaan akhir seperti ini. Dan kalau kita cobakan ya, omega T 0, kemudian omega T 90, omega T 270 derajat dan seterusnya, akan menunjukkan bahwa si medan magnetnya berputar. Kalau tadi melawan jarum jam, sekarang searah jarum jam. Oleh karenanya, kesimpulannya, menukar arus pada 2 fase stator akan membalik arah putaran medan magnet pada mesin AC. Jadi si medan magnetnya akan berbalik arah ya. Nah, berikutnya adalah gaya gerak magnetik dan distribusi flux pada mesin AC ya. Nah, gaya gerak magnetik yaitu GGM, lambangnya seperti ini, seperti huruf F ya, jumlah lilitan kali arus ya. Nah, sedangkan fluksi, ini fluksi adalah GGM dibagi reluktansi. Reluktansi itu sejenis resistansi tetapi pada rangkaian magnetik ya, pada medan magnetik. Pada bagian 11 ya, bagian tadi paling awal, flux yang dihasilkan di dalam mesin AC dibuat dengan asumsi bahwa ruangan tersebut adalah ruangan bebas. Jadi tadi diasumsikan ya, ini ada belitan stator ya, di sini ya, dan seterusnya, ini lawannya ya. Nah, ini bebas gitu, ini ruang bebas kosong gitu ya. Padahal di situ tuh nantinya akan diisi oleh rotor ya. Pada situ nantinya diisi rotor ya. Nah, maka ya
Sebentar, kayak ada yang. Nah ini ya, dengan aturan tangan kanan ya. Yang perlu diketahui adalah flux di dalam mesin reel tidak sederhana seperti yang diasumsikan, karena di sini ada rotor ya. Ini contoh rotor. Kalau yang ini kan stator, ini stator ya. Nah kalau di sini yang ini namanya stator, yang ini namanya rotor. Nah rotor itu ada dua bentuk ya. Kalau ini namanya disebut silinder ya. Rotor berbentuk silinder ya. Rotornya berbentuk silinder. Atau nama lainnya non-salient ya. Non-salient itu berbentuk silinder ya. Kalau ini namanya salient ya. Salient itu menonjol ya, salient tuh ya. Ini salient pole ya, kutub menonjol. Jadi kutub menonjolnya di mana ya bisa dilihat secara fisik ya. Nah ini kan menonjol, kutubnya ini menonjol, ini menonjol, ini menonjol. Maka ini disebut sebagai salient ya, pole ya. Nah kalau yang atas tidak ada yang menonjol, ini seragam ya. Nah itu namanya non salient atau disebut rotor silinder. Nah, di sini juga dijelaskan ya, mesin dengan rotor silinder atau non-salient lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dan pembahasan pada mata kuliah ini akan dibatasi pada mesin dengan rotor yang berbentuk silinder ya. Karena kalau untuk rotor berbentuk kutub menonjol ya, persamaannya jadi tidak seragam ya. Jadi ruang di antara stator dan rotor itu ada yang luas gitu ya, tetapi ada juga yang sempit. Nah perhatikan mesin dengan rotor silinder ya, karena memang fokus utama akan ke silinder ya. Dengan pada gambar 18A. 18A itu yang ini ya, rotor silinder. Bukannya di atas lagi, 112. Nah untuk menghasilkan ya tegangan sinusoidal ya, maka ya di dalam mesin itu ya gambarnya seperti inilah. Jadi supaya sinusoidal ya, ini kan sinusoidal nih, ini GGM nih, ini GGM. Nah maka distribusi ya jumlah konduktornya juga seperti ini. Nah jadi jumlah konduktornya harus sinusoidal. Nah jadi ini harus sinusoidal ya. Jadi misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 udah 5, turun lagi 4, 3, 2, 1 itu sinusoidal. Nah jadi untuk rotor silinder ini ya, kita lihat bahwa flux celah udaranya ya masih, kita lihat di sini ya GGM-nya ya masih gede gitu, yang berakibat BS-nya jadi kecil. Nah ini ya jumlah konduktor ya, jumlah konduktor ini 10, ini 7, 3, 3, 7, 10, ini sebagai percobaan ya. Jadi jumlah konduktornya divariasikan tidak sama gitu ya. Maka nanti ya GGL yang diperoleh itu seperti yang ini ya. Nah, B distribusi GG menghasilkan beritan dibandingkan distribusi ideal. Nah, ideal yang putus-putus ya, ini ideal. Nah, sedangkan yang terjadinya yang berbentuk persegi. Nah, kita lanjut ya. Nah, jika ya jumlah konduktor pada masing-masing slot harus mengikuti NC cos theta, kan tidak mungkin ya. Jadi ini tidak mungkin dilakukan, ini di sini 3, di sini 7, di sini 10 ya.
Biasanya kan kalau memasang apa namanya, yang ngelilit gitu ya, ngelilit di stator ya, itu si jumlah ininya seragam gitu ya, jumlah konduktornya tidak berubah-ubah begini ya. Nah, jadi jika ya jumlah konduktor masing-masing lot diberikan personal NC, ada NC besar cos theta, NC besar jumlah konduktor pada sudut 0 derajat. Gambar 114b menunjukkan distribusi seperti ini. Nah, nanti ya di dalam prakteknya tidak mungkin ya menggunakan ini ya. Dalam praktek tidak mungkin mendistribusikan belitan mengikuti persamaan 135 secara eksak karena adanya keterbatasan jumlah slot. Slot itu alur ya, tempat menempatkan belitan. Nah, itu jumlahnya terbatas dan hanya konduktor dalam sejumlah bilangan bulat yang dapat ditempatkan dalam setiap slot ya. Ya tidak bisa misalnya ujung-ujung dalam satu slot itu 13 gitu ya, sementara yang lain 10. Itu ada aturannya. Distribusi GGM yang dihasilkan hanya mendekati sinusoidal, tidak pure sinusoidal. Dan komponen harmonisa orde tinggi akan muncul. Nah, di sini ya belitan kisar sebagian atau fraksional pitch winding digunakan untuk menekan komponen harmonisa yang tidak diinginkan dan akan dibahas pada bagian 1/4. Nah, jadi di sini ya menggunakan fraksional pitch winding. Jadi tidak menggunakan persamaan 135 ya, tidak didistribusikan secara sinusoidal tapi menggunakan fraksional. Maksudnya fraksional itu gini. Misalnya 2 kutub nih, 2 kutub. Tadi A masuk di sini, keluarnya di sini. Ini kan 180 derajat. Nah, ini tidak boleh ya, ini 180 derajat listrik ya, tidak boleh. Yang bukan maksudnya ini aslinya ya 180 derajat listrik, bukan kisar sebagian. Ini ada harmonisa, biar tidak ada harmonisa. Nah, keluarannya di sini. Misalnya ini A aksen. Nah, asalnya 180 derajat listrik, kita pindahin ke sini jadi misalnya hanya 150 derajat listrik saja. Jadi itu namanya fraksional pitch winding gitu ya. Jadi masuk ya kawat A, keluarnya tidak 180 derajat tetapi kurang. Nah, sin sudutnya itu disebut sebagai faktor belitan ya, atau KW ya. Nah, lalu tegangan induksi pada mesin AC ya tadi sudah dijelaskan ya. Tegangan induksinya ya ini sama seperti yang tadi ya, loop kawat sederhana, cuma ini mah sudah tidak sederhana tapi cara penurunannya sama ya. Jadi Bapak lewat saja ya yang nanti jadi untuk segmen AB ya VBML ya. Kemudian segmen AC ya, segmen CD dan seterusnya. Nah, nanti totalnya adalah GGL induksi adalah 2V BML cos omega MT. Nah, ini totalnya ya, total GGL induksi yang dihasilkan. Nah, karena kecepatan ujung konduktor diberikan oleh persamaan V lah R omega persamaan 132 dapat ditulis sebagai E induksi 2R omega BML cos omega T 2RL BM omega M cos omega MT. Nah, akhirnya ya flux yang melalui kumparan dapat diekspresikan sebagai 2RL BM ya. 2R ya sama seperti tadi, 2R itu diameter, L panjang jadi luas. Luas kali B kerapatan flux itu jadi flux ya.
Untuk tegangan induksi ya dapat dinyatakan dengan persamaan ya. Induksi adalah fluksi omega cos omega T ya. Nah, seperti kalau yang sebelumnya kan 2 RLBM ya. Jadi 2 RLBM-nya bisa diganti dengan fluksi ya, fluksi cos omega T ya, fluksi omega cos omega T. Nah, kalau misalnya ya statornya itu terdiri dari NC lilitan kawat, maka total tegangan induksi pada kumparan menjadi ya dikalikan NC ya. Jadi kalau kumparan statornya terdiri dari NC lilitan kawat ya, maka total tegangan induksi menjadi NC fluksi omega cos omega T ya. Nah, itu ya, ini nanti ya disebut sebagai GGL maksimum ya, ini namanya. Ini GGL induksi maksimum. Nah, lalu bagaimana dengan tegangan induksi dalam kumparan 3 fase ya. Nah, untuk 3 pas ya, maka ini tinggal kita bagi 3 ya, tetapi terdapat perbedaan sudut fase 120 derajat ya. Nah, nanti ya bentuknya akan seperti ini ya. Nah, ini cosnya kita ubah menjadi sin ya. Ini tidak ada masalah ya, karena cos atau sin itu dua-duanya sinusoidal ya. Nah, jadi nanti ini tetap ya, ini maksimumnya itu NC fluksi omega sin omega T. Nah, NC fluksi omega sin omega T ya untuk A-nya. Untuk ya B-nya ya, untuk B ini untuk A ya, ini A aksen ya. Nah, ini sin omega T di 0 ya. Kemudian B aksen ya, ini jadi masuk di A, ini keluar di A aksen ya. Untuk yang masuk di B keluar di B aksen itu amplitudenya sama tapi beda fase 120. Kemudian C di sini 240 ya. C-nya 240. Nah, dari sini ya, ini kan untuk 3 pas ya. Nah, maka Emax-nya ya tadi ya yang disebut dengan Emax itu yang depan sini ya, NC fluksi omega. Itu GGL max ya, NC fluksi omega. Nah, ini GGL max ya. Nah, omeganya bisa diganti dengan 2VF ya. Nah, maka nanti ya 2P-nya ke depan ya. Ya kali NC kali fluksi kali F. Nah, lalu ini nilai efektif ya. Jadi kalau ini maksimum ya, maka E efektif ya. Atau ada juga yang menyebutnya kalau istilah asingnya RMS ya. Nah, kita sebut EA ya. Nah, EA itu armature ya, GGL efektif jangkar. Nah, itu rumusnya kita tahu nilai efektif itu adalah nilai maksimum dibagi akar 2 ya. Nah, maka dapatnya ya 2Pi bagi 2Pi ya, 2Pi NC fluksi F bagi akar 2. Ini dapatnya akar 2Pi NC fluksi F. Nah, ini namanya tegangan efektif ya, efektif atau RMS ya. Tegangan efektif atau RMS. Nah, akar 2 kali Pi ya itu bisa diganti sebetulnya dengan 4,44 kali NC kali fluksi kali F ya. Akar 2 itu sekitar 1,4, V itu 3,14 ya. Nah, kalau kita kalikan nanti dapatnya 4,44 ya. Nah, tegangan RMS pada terminal mesin akan bergantung kepada apakah statornya itu terhubung Y atau delta ya. Jika mesin terhubung Y, maka tegangan terminal akan sama dengan akar 3 kali EA.
Sedangkan jika terhubung delta, maka tegangan terminal akan sama dengan EA ya. EA itu kan tegangan fase ya, tapi efektif ya. Tegangan efektif per fase namanya ya. Nah, ini sebagai contoh sederhana. Informasi berikut berkaitan dengan generator dua kutub sederhana ya. Generator dua kutub sederhana pada gambar 1.16 yang sebelumnya. Kerapatan flux maksimum dari medan magnet rotor 0,2 Tesla, itu B namanya ya. Jadi B max ya, B max 0,2 Tesla. Dan laju putaran mekanik poros 3600 rpm ya, Nm 3600 rpm. Nah, ini harus diubah jadi omega m ya. Omega m itu 2pi kali 3600 bagi 60. Jadi dapatnya 120 pi ya. Radian per sekon, itu omega m ya. Diameter stator mesin setengah, ini namanya 2R ya. Jadi 2R sama dengan setengah ya. Setengah meter ya. Panjang kumparan 0,3 itu L ya. L-nya 0,3 meter. Dan terdapat 15 lilitan per kumparan, NC-nya 15. Tentukan persamaan tegangan 3 fase generator fungsi waktu. Berapa tegangan efektif, berapa tegangan terminal efektif ya. Nah, kita cari dulu ininya nilai efektifnya dulu ya. Fluksi 2R LB atau diameter LB ya. Nah, nanti dapat fluksinya ya. Ini 2R ya, ini 2R, ini L, ini B. 2R kali L disebut sebagai A ini ya. Dapatnya 0,03 Weber. Laju putaran ini 120 pi ya. Ini 377 itu 120 pi ya, radian per sekon. Ini udah ya di atas. Nah, kemudian magnitudenya NC fluksi omega. NC-nya 15, fluksi tadi udah dicari 0,03 omega 377. Dapat 169,7. Nah, nanti untuk tegangan masing-masing ya. EA aksen misalnya ya. Emax itu ya, Emax 169,7 ya. Nah, sinus ya, omega T tadi, omega TT 377 T ya, yang pertama. Yang kedua 377 T min 120. Yang ketiga minus 240 ya. Nah, kalau yang B berapa nilai efektif ya? Nilai efektifnya per fase 1,169,7 per akar 2 ya. Kalau C tergantung hubungannya bintang atau delta ya. Ini 1697 bagi akar 2 120 volt. Nah, lalu karena terhubung bintang ya, nanti ya ini jadi 120 akar 3 ya. Tegangan terminalnya ini tinggal kali akar 3 ya. 120 akar 3 yaitu 208 volt. Nah, itulah ya secara ringkas ya bagaimana dasar-dasar mesin arus bolak-balik ya. Jadi mulai dari ya dasarnya itu ya, kalau kita ringkas dari materi awal tadi, tegangan induksi ya. Jadi kalau kita punya loop kawat diputar di dalam daerah bermedan magnet, maka akan timbul GGL induksi ya. Dan itu selanjutnya nanti akan menjadi prinsip dasar dari generator ya. Yang contoh soalnya ini barusan ya. Nah, kemudian yang kedua torsi ya. Jadi kalau kita punya loop kawat dialiri arus yang si loop kawatnya ditempatkan dalam daerah bermedan magnet, maka pada loop kawat itu akan timbul gaya magnet yang akan menghasilkan torsi. Torsi ini akan menimbulkan putaran ya. Nah, kemudian aspek-aspek lainnya yang perlu diketahui ya, selain masalah GGL induksi dan torsi putaran adalah jumlah kutub ya. Jadi jumlah kutub itu akan menentukan hubungan derajat listrik dengan derajat mekanik. Kalau jumlah kutubnya hanya 2, derajat listrik dengan derajat mekanik itu sama ya. Dan berlaku untuk derajat listrik itu
180 derajat listrik definisinya adalah jarak dua kutub yang berdekatan ya. Tolong diingat kembali, jarak dua kutub yang berdekatan itu 180 derajat listrik. Kalau mekanik itu seperti yang kita dapatkan di matematika ya. Nah, kemudian untuk jumlah kutub lebih dari 2 ya, kita gunakan bahwa derajat listrik adalah jumlah kutub dibagi 2 kali derajat mekanik ya. Jadi derajat listrik adalah jumlah kutub bagi 2 kali derajat mekanik. Nah, itu ya. Kemudian yang lainnya ya bahwa ya si kumparan itu ditempatkan sedemikian rupa ya supaya menghasilkan GGL yang mendekati sinusoidal. Idealnya ya di setiap slot itu jumlah konduktor berbeda ya, harusnya sinusoidal, tapi kan tidak mungkin karena jumlah slot yang terbatas dan konduktor juga harus dalam jumlah bilangan bulat tertentu ya. Nah, sehingga akhirnya ya tetap jumlahnya bilangan bulat ya, tetapi ya dilakukan treatment ya, seperti jarak ya antara fase yang berdekatan, maksudnya jarak antara arus masuk dan arus keluar ya dari fase yang sama tidak dibuat 180 derajat listrik, tetapi kurang dari 180 derajat, misalnya 150 derajat. Salah satu kelebihannya dia akan mengurangi harmonisa ya. Nah, sepertinya untuk perkuliahan pada kesempatan hari ini kita cukupkan sekian dulu ya. Dan untuk hari ini tidak ada kuis ya. Ya karena materinya terlalu banyak ya, sulit membuat kuisnya gitu ya. Jadi nanti sajalah sekalian ya di ujian untuk materi yang ini. Ya kecuali untuk materi-materi yang ringkas ya nanti kita buatkan kuisnya ya. Nah, terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaat, memberikan keberkahan bagi kita dan bagi sesama ya. Dan juga semoga kegiatan kita pada sore hari ini ya, kegiatan menuntut ilmu dijadikan atau dicatat sebagai suatu ibadah, suatu amal kebaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kehilapan atau kekurangan. Selamat beristirahat ataupun selamat mengikuti aktivitas berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.